Sonora FM. Sekitar itu. Jadi sudah ada sinyal sebenarnya, ya, sudah ada sinyal sebenarnya. Tetapi kan kita masih masif itu di sini di Sumatera Selatan khususnya tuh akhir Maret. Kalau nasional di awal Maret sudah mulai, apalagi dunia sudah mulai di itu. Jadi pengangguran ini atau mungkin sinyal-sinyal dari pekerja yang dirumahkan atau di PHK itu kan terrekam dalam survei dampak COVID yang kita lakukan. Ya. Ke depan seperti apa Ibu kalau boleh tahu, untuk apakah ada hal-hal penting lain yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan rilis yang dikeluarkan oleh BPS Bu? Ya pasti kalau rilis yang kita kan nggak bisa sekarang ini melakukan keputusan atau perencanaan itu tidak berdasarkan data, ya kan? Jadi data-data ini data-data terkini ya, seperti kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian juga harga atau inflasi, transportasi. Bahkan kalau transportasi sudah kita lihat betapa sektor transportasi itu paling terkena dampak. Ya, terkena dampaknya dari mana kalau kita tidak dari data kan? Nah, transportasi contoh misalnya ini sudah mulai April nih. Saya rilis kemarin kan sektor transportasi. April, Mei, Juni, Juli itu untuk asing, WNA asing itu tidak ada satupun yang datang karena masih di lock. Ya, kereta api juga belum berani. Jadi mulai ada, ini masih nol, betul-betul nol. Kemudian kita lihat juga penerbangan domestik. Kalau penerbangan internasional nggak ada. Sama sekali. Juga penumpang laut belum ada juga dari sini. Jadi kan bisa dilihat dari data gitu. Hanya saja mungkin digantikan oleh bagasi kargo kan. Kargo itu nggak perlu rapid, jadi masih bisa dia untuk penerbangan itu. Jadi kalau kita tidak dari data yang kita rilis perkembangannya, pariwisata pun juga sama kan, sudah nggak ada warga negara asing yang datang nih. Warga negara asing yang ada di sini adalah yang sebelum COVID itu kan ke Malaysia, masih mayoritas dari Malaysia. Terus perkembangan harga pun demikian. Itu untuk melihat daya beli masyarakat juga salah satunya. Nilai tukar petani kita seperti apa, itu juga penting gitu kan. Sektor-sektor apa saja yang perlu digarap begitu. Nah, kemiskinan memang kemarin naik kita ya menjadi 12,66. Tadinya kan 12,56 menjadi 12,56 jadi 12,66. Jadi sudah naik ya, sudah naik sekitar 0,1% ya. Tidak terlalu tinggi memang, tapi kemiskinan kita masih tercatat 2 digit itu. Ibu, ini masih terkait dengan pandemi COVID-19. Adakah yang ingin disampaikan Ibu terkait dengan kondisi saat ini khususnya di Sumatera Selatan dan Kota Palembang sendiri? Iya. Sekali lagi kepada semuanya, karena ini kan tatanan kehidupan baru, sudah era new normal. Kita juga seperti disampaikan di beberapa ini, jadi antara gas dan rem itu harus seimbang gitu kan. Jadi sekali lagi kepada kita semua harus disiplin. Harus disiplin. Kuncinya itu. Karena kalau kita tidak disiplin, kita belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tetapi ekonomi harus tumbuh. Ya kan? Ekonomi harus tumbuh. Nah, kalau kita sudah disiplin tentu kita akan bisa melihat bahwa produksi itu sudah mulai berjalan normal. Ekspor juga kita sudah mulai ada peningkatan di era new normal ini begitu kan? Di era new normal istilahnya kan kehidupan baru dan tatanan baru ini. Jadi sekali lagi saya mengharap kepada kami sendiri semuanya itu agar mematuhi protokol kesehatan dengan baik ya, dengan baik, sehingga kita bisa melakukan pergerakan ekonomi dengan normal, dengan normal ini sekali lagi di situ. Tetapi jangan dikira bahwa beberapa istilahnya mungkin inovasi itu kan perlu ya, inovasi sekarang ini. Kalau dulu mungkin siapa sih yang akan melirik tanaman hias? Siapa sih yang melirik ikan hias? Nggak ada. Sekarang ini memang sedang ada mungkin tumbuh sektor-sektor yang dulu tidak begitu tergarap, sekarang tergarap. Terutama sektor pertanian ya. Sektor pertanian ini bagus gitu di kita. Obat-obatan dulu kan gak begitu ini, sekarang harus jahit. Itu terlihat juga di data kita. Jahit kemudian ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, ayo kita tetap menjaga jarak, pakai masker, disiplinlah di situ agar ekonomi ini tetap tumbuh.
Oke. dengan baik. Ibu, apakah ada kemungkinan kita masuk di resesi? Kalau yang disebut dengan resesi ya, resesi itu menurut beberapa ini, resesi itu kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita kan kemarin sudah kita rilis ya, triwulan 2 ya, kita sudah rilis, kita memang mengalami kontraksi minus 1,37%. Yang tadinya kita masih lumayan kemarin ya di triwulan sebelumnya. Nah, triwulan nanti kalau misalnya itu memang kontraksinya lebih dalam lagi, tentu ini yang menjadi perhatian. Tapi berbeda dong resesi sekarang dengan resesi yang 98. Kalau 98 itu kan resesinya benar-benar karena memang dari sisi ekonomi global ya. Kalau ini kan dari sisi semua masyarakat di dunia karena penyakit ya, karena pandemik itu ya. Jadi berbeda. Ininya berbeda. Kalau pandemik itu kan bisa dilakukan karena sekarang ini kan memang kita tidak tahu batasnya, obat juga belum dilakukan ya. Hanya itu tadi usaha kita dengan menjaga jarak dan sebagainya tadi, disiplin, patuh, cuci tangan seperti itu, menggunakan masker itu wajib menurut saya. Jadi mengurangi itu, kita sehat, kita bisa berproduksi lagi begitu. Kalau Ibu melihat apa upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, apakah memang sudah sangat maksimal Ibu? Semua sisi stimulus-stimulus sudah dilakukan ya. Sekali lagi bahwa itu ditentukan oleh kita semua ya. Stimulus dilakukan, penerimanya juga benar. Ya, penerima bantuan tadi benar, begitu kan? Tentu dengan data kan ini. Penerima data juga benar. Kemudian sekali lagi mudah-mudahan sih di triwulan 3 ini ya, di triwulan 3 ini ada kalau kita lihat dari beberapa indikator yang sudah kita lihat ya, kita lihat ada perbaikan lah. Ekspor kita sudah mulai nih, sudah mulai naik, terutama untuk kelapa sawit, kemudian ekspor kertas tisu. Nah itu kan dulunya kan nggak ini gitu kan, sekarang ini kertas. Hanya saja ekspor itu juga terkendala oleh negara tujuan kita yang di sana sama-sama kena. Tetapi kan sekarang sudah bagus kondisinya ya, Cina sudah mulai bagus, Korea Selatan. Jadi kita juga ekspor obat-obatan di sana, lada hitam gitu kan, sudah mulai bergerak. Kemudian juga kami harapkan untuk sekali lagi stimulus tadi, anggaran pemerintah sekarang ini harus sudah mulai tercairkan. Sonora FM.